Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Eka Putri Pakaya dengan NIM 13462323006, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Kampus Tikes Bakti Nusantara Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara menghitung kebutuhan tenaga pada bagian analis dengan menggunakan metode WISN dan FTE berdasarkan data yang telah disediakan. Langsung saja masuk pada langkah pertama, yaitu menetapkan waktu kerja tersedia. Adapun uraian penghitungnya sebagai berikut. Waktu kerja tersedia 12 tambah 5 tambah 15 tambah 7 hasilnya 39. Lalu dikurangi dengan 365 hasilnya menjadi 326. Lalu dikalikan dengan 8 hasilnya menjadi 2608. Jadi 2608 dirubah ke menit hasilnya jadi 156,480 menit per tahun. Masuk pada langkah kedua, yaitu menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Pertama, kegiatan itu analising. Keterampilan ada dua. Yang pertama, mengecek kelengkapan pengisian rekam medis. Yang kedua, menyiapkan rekam medis untuk telaah tertutup. Sikap, teliti, bertanggung jawab. Pendidikan D3 rekam medis. Lanjut, masuk pada langkah ketiga, itu menyusun beban kerja. Nah, nilai rata-rata waktu dibagi dengan uraian kerja atau kegiatan pokok hasilnya 3,72 menit. Nah, standar beban kerja dibagi dengan 3,72 menit hasilnya menjadi 42,062 menit. Masuk pada langkah keempat, yaitu menyusun standar kelonggaran. Waktu kerja tersedia 156,480 menit per tahun. Faktor kelonggaran: rapat, istirahat, sholat, dan makan. Nah, 2 jam per minggu sama saja dengan 2 jam kali 52 minggu per tahun, sama dengan 104 jam per tahun, sama dengan 6,240 menit per tahun. Nah, 60 menit sama 60 menit per hari sama dengan 6 jam per minggu. Nah, 6 jam dikali 52 minggu per tahun hasilnya 320 jam per tahun. Nah, sama dengan 18,720 menit per tahun. Maka standar kelonggaran 6,240 ditambah dengan 18,720 menit per tahun dibagi dengan 156,480 menit per tahun hasilnya menjadi 0,15 menit per tahun. Selanjutnya masuk pada langkah kelima, itu perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Nah, jika diketahui bahwa kunjungan rawat inap adalah 20 orang, kunjungan rawat jalan 21 orang, dan IGD 37.500 orang, maka kuantitas kegiatan pokok untuk petugas analising adalah 78.500. Nah, jika standar beban kerja bagian analising adalah 42,062 menit dan standar kelonggaran 0,15, maka perhitungan kebutuhan tenaga bagian analising yaitu 78,500 tambah 0,15 hasilnya 42,062. Nah, sama dengan 1,86 tambah 0,15 hasilnya 2,01. Selanjutnya masuk pada FTE, pasien rawat inap 3 tahun terakhir. Di tahun 2022 jumlah pasiennya sebanyak 23,675. Di tahun 2023 jumlah
pasiennya sebanyak 31,834. Tahun 2024, jumlah pasiennya sebanyak 37,520. Nah, jumlah keseluruhannya mencapai 93,029. Masuk pada langkah pertama, tentukan deskripsi kerjanya. Nah, tugas pokok petugas analising yang pertama, mengecek ketepatan waktu pengembalian rekam medis. Yang kedua, mengecek kelengkapan pengisian rekam medis. Yang ketiga, menyiapkan rekam medis untuk telah tertutup. Lanjut pada langkah kedua, itu tentukan waktu kerja. Senin sampai Kamis dari jam 8.00 sampai jam 11.00 sama dengan 3 jam. Hari Jumat dari jam 8.00 sampai dengan jam 10.00 sama dengan 2 jam. Sabtu jam 8.00 sampai dengan jam 11.00 sama dengan 3 jam. Nah, total keseluruhan jam kerja seminggu yaitu ada 17 jam. Lanjut pada langkah ketiga, yaitu tentukan angka ideal. Nah, 1 tahun sama dengan 52 minggu, cuti per tahun sama dengan 2 minggu, hari libur per tahun sama dengan 4 minggu, minggu kerja per tahun sama dengan 46 minggu, jam kerja per tahun sama dengan 17 jam, jam kerja per tahun sama dengan 884 jam per tahun. Lanjut pada langkah keempat, yaitu tentukan jumlah capaian beberapa tahun terakhir. Di tahun 2022, jumlah pasien sebanyak 23,675. Nilai X-nya minus 1, nilai XY-nya minus 23,6075, nilai X2-nya 1. Nah, di tahun 2023, jumlah pasiennya 31,834, nilai X-nya 0, nilai XY-nya 0, nilai X2-nya 0. Di tahun 2024, jumlah pasiennya sebanyak 37,520. Nilai X-nya 1, nilai XY-nya 37,520, nilai X2-nya 1. Nah, jumlah pasien sebanyak 93,029. Dan jumlah nilai XY-nya sebanyak 13,845. Nilai X2-nya ada 2. Lanjut pada langkah kelima, yaitu tentukan beban kerja dengan metode kuadrat kecil. A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 93,029 dibagi 3. Hasilnya 31,009. B, sigma XY dibagi dengan sigma X2 sama dengan 13,845 dibagi 2. Hasilnya 6,922,5. Nah, beban kerja tahun 2025 nilai Y sama dengan A tambah BX sama dengan 31,009 ditambah dengan 0,922,5 dikali 5 sama dengan 31,009 tambah 34,612,5 hasilnya menjadi 65,621,5. Lanjut pada langkah ke-6, yaitu tentukan standar waktu kerja pengamatan waktu KLPCM. Jumlah dari waktu sebanyak 825. Nah, waktu normal, jumlah waktu pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan. Jadi 825
dibagi 10 sama dengan 82,5. Nah, standar waktu kerja sama dengan waktu normal ditambah dengan waktu normal dikali dengan berapa persen? Contohnya 82,5 ditambah dengan 82,5 kali 15% sama dengan 82,5 tambah 12,37 hasilnya 94,87. Lanjut pada langkah ke-7. Langkah ke-7 ini tentukan target per jam. Nah, target per jam 1 jam dibagi dengan standar waktu. Contohnya 3.600 dibagi dengan 94,87 hasilnya menjadi 37,94. Lanjut pada langkah ke-8 itu hitung kebutuhan jumlah tenaga kerja. Nah, jumlah beban kerja per tahun dibagi dengan target per jam dikali dengan jumlah jam kerja per tahun. Contohnya 65,621,5 dibagi dengan 38 dikali dengan 897 hasilnya menjadi 2,15. Nah, kebutuhan tenaga kerja adalah 2 orang. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan analisis metode WISN dan FTE, kebutuhan tenaga kerja untuk bagian entry data pasien adalah 1 orang. Hal ini didasarkan pada total waktu kerja yang dibutuhkan sebesar 1,333 jam per tahun dibandingkan dengan waktu kerja tersedia per pegawai yaitu 1,920 jam per tahun sehingga menghasilkan nilai FTE sebesar 0,69 yang dibulatkan menjadi 1 orang. Demikianlah video tutorial mengenai cara menghitung kebutuhan tenaga kerja menggunakan metode WISN dan FTE. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan membantu dalam memahami proses perhitungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.